Halo semuanya, balik lagi di acara Biru Atisa, bincang seru Atisa di Pamkara. Ya, kali ini saya sudah kedatangan salah satu siswi dari SMA Atisa di Pamkara. Ya, oke, bisa langsung diperkenalkan? Nama saya Jessica Amadea Kurniawan dari kelas 12 IPA 2. Oke, kelas 12 IPA 2. Ini pasti jurusannya nih kayaknya serem-serem nih. Kalau biasanya anak IPA tuh di wawancara tuh biasanya serem-serem, terus juga mungkin agak tegang-tegang nggak? Biasa aja. Biasa aja, oh biasa aja. Kita tahu biasa aja gitu. Berarti nggak tegang nih. Oh, ya udah, oke, mantap. Jadi kita bisa lanjutkan perbincangan kita kali ini ya. Jadi di sini sudah tahu dipanggil untuk ngapain? Di sini? Wawancara. Wawancara apa tuh? Ditanya-tanya kenapa bisa PTN ya. Oh, kenapa bisa PTN gitu ya? Oke ya. Sebenarnya sih itu memang tujuannya. Cuma nanti ya kita sambil bicara-bicara santai aja ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu harus jawab gitu ya. Nah, jadi tadi kita udah tahu ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang perguruan tinggi negeri ya. Jadi di sini kita mengundang, tadi udah saya sebutkan juga, kita di sini mengundang beberapa siswa-siswi yang sudah berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN. Nah, dan salah satunya ada di depan saya, yaitu tadi Jessica Amadea. Ya, di mana dia, kamu kuliahnya di mana? Ambil apa? Universitas Brawijaya jurusan biologi. Universitas Brawijaya nih teman-teman. Itu kayaknya jauh banget ya, Universitas Brawijaya itu jauh banget ya. Kenapa sih kamu bisa kepikiran ambil di sana gitu? Karena Malang enak kan, katanya kotanya adem, terus kalau jauh mending jauh sekalian gitu. Kalau jauh mending jauh sekalian, Iya. nggak ke itu aja, sesuai kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Nggak sampai ke Cina ya berarti ya, jauh Malang tuh jauh sekalian Udah gitu ya. jauh. Jadi Malang itu udah jauh teman-teman gitu kan, bahkan kenapa nggak di Cina gitu sekalian ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu, mungkin dari yang teman-teman tadi ada di Bandung, nah sekarang kita pergi ke Malang gitu. Terus tadi kita mendengar statement bahwa Malang itu enak gitu. Udah pernah ke Malang sebelumnya? Belum. Nggak tahu enak dari mana. Malang enak, nggak tahu enak dari mana gitu. Ada beberapa teman yang tinggal di sana. Oh, teman. Ya. Jadi kakak tingkat gitu atau gimana? Atau memang Ada orang kakak sana? tingkat juga, ada teman sekelas juga. Oh, ada teman sekelas juga di sana ya, Malang. Berarti katanya Malang itu enak gitu teman. Memang sih gitu ya. Saya juga nggak pernah ke Malang, cuma pernah ke Surabaya gitu. Tapi memang denger-denger orang tuh kayaknya Malang gitu kayaknya kota wisatanya bagus banget gitu ya. Berarti nanti kalau udah di Malang kayaknya nggak balik-balik lagi nih ke Tangerang. Balik dong. Balik. Nah, jadi papa mama tetap di sini ya berarti. Iya. Tapi ya lagi kondisi kayak gini mungkin nanti kamu kuliahnya mungkin online kali ya. Online kali ya. Oke, berbicara sedikit nih, karena ini menarik nih dibanding yang tadi kan Bandung gitu. Bandung tuh udah biasa gitu ya. Jadi kita udah tahu lah Bandung di sini ya. Maksudnya orang Jakarta gitu liburan pasti ya ke Bandung gitu kan. Nah, ini Malang gitu. Karena jarang-jarang banget nih Malang gitu. Nah, kira-kira ada kesan tersendiri nggak sih, kayak kamu nih kan ambil Brawijaya gitu ya, kesan tersendiri nggak sih kayak tadi selain Malang enak, terus kamu juga pengen apa gitu kira-kira yang membuat kamu tuh selain kota Malang yang enak terus jauh-jauh sekalian, ada lagi nggak kira-kira? Karena kan Malang nih punya banyak cerita gitu biasanya kan, asik punya banyak cerita gak lo? Malang kira-kira apa tuh? Apa ya? Mungkin pengen ke tempat-tempat wisata di sana juga sih sekalian. Tinggal di sana kan jadi bisa. Tahu ya, Iya. tempat wisatanya tuh bener tuh, jadi tempat wisatanya ke Malang. Jadi buat nanti ini guru-guru yang nonton atau teman-teman yang Boleh. nonton ya, itu ya datang aja ke Malang gitu, cari Jessica gitu atau siapa ya guru-gurunya gitu ya yang datang, mau ke Malang nih, kontak Jessica gitu, kamu anak Brawijaya. Anak Atisa udah ada sebelumnya Brawijaya belum? Atau Ada kakak kelas ada. ada ya di Brawijaya ya? Oh, jadi ada, enak ya berarti. SMA Atisa ini udah luas banget penyebarannya ya. Malang, Bandung gitu ya. Hebat-hebat juga anak-anak SMA nih. Kok saya enggak gitu. Tapi saya enggak. Sedih juga gitu ngelihat adik kelas gini loh. Jadi kayak PTN apa segala macam, ngelihat diri sendiri kayaknya enggak banget gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya. Karena ini memang satu hal yang menjadikan prestasi tersendiri ya bagi SMA Atisa di Pamkara, di mana siswa-siswinya sudah berhasil meraih PTN. Nah, terus kamu ambil PTN di Brawijaya. Nah, kira-kira udah tahu belum sih, maksudnya
prospek kerja nantinya untuk apa jurusan yang kamu ambil gitu? Udah sempet nyari-nyari sih, katanya bisa kerja ya minimal jadi guru pengajar gitu lah. Guru pengajar. Jadi memang kamu ada cita-cita untuk menjadi guru? Enggak juga sih, Enggak juga. biasa aja. Tapi kalau mau ngajar boleh nih, mungkin Atisa dicatat nih ya yang nonton nih gitu. Ya Atisa boleh. Anak Brawijaya mau ngajar gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Ya itu adalah salah satu tujuan yang mulia gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang pengajar gitu. Kita udah nanya prospek kerjanya jurusannya apa sih? Ngambilnya biologi. Oh biologi, ngambilnya biologi. Oh pantes ya, biologi. Nah biologi tuh nanti kira-kira saya kan nggak tahu nih ya untuk yang jurusannya karena ya saya juga dulu anak IPA, cuman kan saya kayak nggak tertarik gitu loh. Kayak ibaratnya fisika, kimia, biologi, apalagi matematika itu kan 4 hal yang nggak bisa dipisahkan gitu ya dari IPA. Saya nggak tertarik sama sekali dengan keempat itu gitu. Malah saya terjunnya ke IT gitu ya dulu. Jadi ya, nah kamu sendiri nih biologi gitu. Ya. Nanti kira-kira ada penjurusannya lagi nggak? Belum, udah tahu apa belum? Kayak ibaratnya nanti kan kamu biasanya ambil Brawijaya nih, nanti kan pasti dikasih tahu sama kakak tingkat ya. Kalau kamu ambil Brawijaya nanti ambil biologi, ntar ada penjurusan lagi nih semester berapa? Belum tahu gitu. sih kalau Belum itu. tahu ya. Karena saya penasaran banget jujur aja ya. Karena dengan jurusan-jurusan yang sesuai dengan apa ya? Ya IPA-nya itu. Nanti kedepannya tuh maksudnya di jurusannya tuh apa? Karena ya kita tahu lah pasti setiap jurusan tuh pasti punya prospek kerja masing-masing gitu ya. Prospek kerja masing-masing. Nah terus berikutnya nih kira-kira kamu ada apa nggak sih? Kayak semacam persiapan khusus gitu loh. Ada nggak supaya kamu bisa keterima di apa tadi Brawijaya ya? Oh, ya ini SNMPTN ini. Iya. Persiapan khusus. Ini sih kayak nyari-nyari strategi gitu di nonton YouTube gitu kan. Terus nanya kakak kelas kayak dulu gimana caranya gitu. Terus kayak kan banyak tuh sekarang akun-akun sosial media kayak Instagram gitu yang ngasih kayak mau analisis rapot gitu-gitu secara gratis, ya coba-coba aja, ikut aja gitu. Nanti kan bisa ukur peluang masuknya. Berarti intinya awalnya coba-coba ya, gitu ya. Ya, Mungkin bisa research disebutkan nih, mungkin bisa disebutkan kakak kelasnya siapa yang dari Atisa dulu yang masuk Brawijaya. Kalau kamu tahu sih. Yang aku tahu. Gak apa-apa ada sebutin aja. Nikita Meta Oke. sama Ayunanda. Itu Sama siapa lagi ya? Ada satu lagi tapi lupa. oh lupa. Tapi nanti itu satu jurusan biologi juga enggak? Beda ya? Enggak. Oh beda ya. Tapi di Brawijaya juga ya. Iya. Oh gitu. Jadi udah banyak nih anak Atisa yang masuk di Brawijaya Malang. Jadi nggak usah ragu lagi nih masuk Atisa tuh. Contohnya ntar bisa ke Brawijaya loh. Udah banyak tadi lulusan-lulusannya nih angkatan sekarang, yang angkatan-angkatan sebelumnya tuh udah ada. Jadi ya buat kalian yang ya cita-citanya Brawijaya bagus ya ini Atisa jawabannya. Asik gitu kan. Pesan sponsor dikit nggak apa-apa ya. Sponsor dikit nggak apa-apa. Oke, apa ya? Kira-kira kamu nih apa selama di SMA gitu, apa sih yang kamu paling berkesan gitu? Jadi ibaratnya mungkin pembelajarannya atau apa? Ada hal yang paling berkesan nggak yang bisa membuat kamu tuh seperti sekarang gitu? Hingga akhirnya kamu mungkin lolos PTN, mungkin kamu keterima di gitu. Banyak sih, kayak guru-gurunya juga mendukung banget. Terus ngajarinnya juga ya sangat inilah, bisa menjadi panutan gitu. Juga ngasih semangat. Ada teman-teman juga kan yang ya ngasih semangat juga gitu. Teman-teman guru-gurunya yang sportif seperti ya. Nah itu Bapak Ibu guru ya, mungkin ini salah satu hasil dari didikan kalian ya, didikan dari Bapak Ibu guru. Ini Jessica sekarang sedang berada di sini ya, menjadi seorang bintang tamu atau guest star kita kali ini, bahwa dia sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN. Nah berbicara lagi nih SNMPTN kan itu ya, nggak semua orang itu apa maksudnya, semua orang tuh memang pengen punya cita-cita lah masuk negeri gitu ya, cuman kan nggak semua orang bisa gitu loh. Nah kamu nih mungkin salah satu yang hebat gitu ya, maksudnya bisa SNMPTN gitu ya. Nah itu gimana sih awalnya tuh, kamu ngerasa ada apa nggak sih, kayak nyangka gitu nggak sih memang gue masuk lah nih SNMPTN gitu, atau gimana gitu? Nggak pernah nyangka sih, kan dibandingin sama di satu angkatan gitu, kayak aku nggak yang gimana-gimana lah, biasa aja. Nggak gimana-gimana gitu, Iya, biasa aja. Berarti dari nilai rapot juga biasa aja gitu?
biasa aja. Dapat ranking nggak di kelas nih? Dapat peringkat nggak di kelas? Nggak tahu. Oh. Kayaknya enggak deh. Mungkin nanti bisa dijawab ya sama guru-guru di Atisa gitu, Jessica dapat peringkat atau enggak gitu ya. Karena malu-malu nyebutinnya gitu kalau malu-malu gitu nyebutinnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah bukti ya bahwa peringkat di kelas itu tidak menentukan berarti ya. Kalau kamu tuh bisa keterima atau enggak gitu. Atau Ya, gimana nih? ini sih kayak lebih lihat peluangnya aja gitu yang lebih gede. Oke. Kayak semua orang bisa berpotensi gitu buat masuk kan. Tapi gimana cara kita ngelihat peluangnya kita bisa masuk tuh gimana gitu. Oh, peluang kita bisa masuk Ya. gimana? Berarti kita harus pinter-pinter nih untuk lihat peluang juga gitu. Kalau ada peluang ambil aja gitu ya kan. Ya, Kalau coba-coba aja. ya, kalau ada kesempatan ya udah. Masalah masuk atau enggak nomor 2 kan gitu. Iya, Masih biarin berikutnya gitu. Yang penting yang pertama kita mau dulu. Ya. Ya. Nah, terus berikutnya nih di sini, ini sebenarnya pertanyaan dari ini sih, dari orang-orang lain gitu ya, maksudnya dari orang luar gitu. Kira-kira tipsnya apa gitu, supaya nanti, gue pengen nih masuk apa perguruan tinggi negeri yang ibaratnya tuh impian dari kecil gitu. Kira-kira apa tipsnya gitu? Mungkin jangan begadang, jangan apa, jaga kesehatan gitu ya. Itu kan umum lah ya. Nah, kira-kira tips khusus deh dari kamu kira-kira apa? Itu mungkin bisa disebutkan ke teman-teman sekalian. Tipsnya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Oke. Minta restu orang tua. Minta restu orang tua. Ya belajarnya yang bener lah. Belajarnya yang bener. Jangan tapi nggak juga sih, aku belajarnya nggak bener-bener. Ngaku ternyata baru ngaku ternyata kalau Ya malas, pasti pernah lah malas mah. oh masih ada lah ya Ya malasnya masih gitu. ada. Masih Yang ada. penting ya jangan buat kasus aja lah di sekolah. Jangan buat kasus berarti di sekolah tuh. Banyak komunikasi gitu sama, kalau misalnya mau nanya sama guru ya nanya aja gitu kan. Oke. Nggak usah malu-malu gitu kan. Guru juga ada biar kita bisa nanya. Oke. Berarti guru-gurunya selama kamu di sini tuh kira-kira gimana ngasih maksudnya kan tadi kamu bilang support ya? Supportnya tuh dalam artian kayak gimana gitu? Mungkin saat kamu susah dia bantu atau gimana gitu? Ya kayak gitu, ada misalnya lagi susah gitu, terus lagi bingung kan mau kayak gimana nih gitu. Bisa ya ngomong aja gitu, kayak susahnya di mana. Apalagi pelajaran gitu kan. Nanya aja udah pokoknya. Nanya aja pokoknya ya, Nanya pasti aja. bakal dijawab gitu ya. Kadang kan Iya. suka ada juga gitu guru kalau ditanya gitu nggak seneng gitu apa sih itu Tergantung gua. gurunya ya. Ya tergantung gurunya gitu. Tapi ya di sini guru-gurunya sportif ya, terutama di SMA Atisa ya yang membuat kamu bisa sampai ke apa maksudnya lolos SNMPTN gitu ya. Nah, terus berikutnya nih kan kamu kurang lebih sekarang kelas 12 berarti setahun ya. Kamu udah online berarti di rumah ya? Iya. Online berarti di rumah setahun ya. Nah, kira-kira itu ada perubahan gak sih dalam diri kamu selama kamu belajar offline atau selama kamu belajar online di rumah? Apa ya? Nggak Mungkin banyak-banyak banget sih. nggak banyak-banyak banget kira-kira. Perubahannya dalam apa nih? Mungkin positif, negatif atau gimana? Paling dalam pemikiran aja sih, kayak nggak boleh terlalu santai juga kan, gara-gara di rumah jadi mungkin kayak santai lah gitu kan, tapi ternyata nggak juga. Ternyata nggak juga ya. Dulu kan selalu pengennya sekolah di rumah. Oh dulu. Ya tapi ternyata nggak seenak itu sih, kan nggak interaksi Oke. kayak gini. Tapi keinginan kamu tercapai loh. Pengen sekolah di rumah tercapai loh. Iya, Ini tercapai. doa kamu dijawab loh. Dengan adanya Covid ini doa kamu Doanya kenceng. terwujud gitu kan. Mungkin kamu nih kayak kuat ya, pengen sekolah di rumah, ya ternyata ada Covid gitu, sekolah beneran di rumah gitu. Jadinya gitu. Jadi ya berarti intinya nggak signifikan lah ya perubahannya gitu. Ya. Tapi ada hal positif nggak yang kira-kira mungkin kamu jadi lebih rajin atau kamu mungkin jadi lebih memperhatikan tugas-tugas? Iya, lebih perhatiin tugas-tugas sih kan. Kalau di sekolah tuh biasa ada papan tugas kan. Oh ya, yang di Jadi, depan-depan ya. kelas sih ya biasanya ya. Setiap hari bisa lihat tuh tugasnya. Kalau itu tuh lebih ke nyatet sendiri, inget sendiri gitu tugasnya, deadline-nya. Ya, jadi lebih mandiri berarti ya. Ya. Nah, jadi kira-kira nih dalam penilaian kamu nih, maksudnya pembelajaran online di SMA Atisa pada khususnya ya, di SMA Atisa itu kira-kira udah berjalan dengan baik atau gimana gitu dibandingkan ya dengan sekolah-sekolah lain gitu. Kurang tahu sih ya kalau sekolah lain. Ya, intinya di Atisa dulu deh. Di Atisa udah bagus sih. Udah bagus ya, ya. Tugasnya juga
dikasih gitu. Maksudnya nggak santai-santai banget lah gitu. Ya, berarti tetap belajar ya walaupun di rumah gitu ya. Jadi tetap Belajar. seperti biasa ya, jam 7 sampai jam 3 berarti ya? Iya. Itu di depan laptop tuh. Enggak lah, ada istirahatnya. Ada istirahatnya. Berapa menit istirahatnya? Kayak biasa sih kan, kayak masuk sekolah gitu. Kayak masuk sekolah gitu ya. Kirain gitu kan istirahat bisa tidur dulu sejam kan? Enggak. Tiduran dulu sejam kan di rumah ya. Ternyata enggak ya. Oke. Nah, terus berikutnya. Nah, jadi ini biasanya kan kalau online tuh kita tahu ya kalau kita tuh jenuh gitu kan. Saya sendiri juga kerja kalau WFH di rumah juga jenuh banget gitu ya. Nah, kira-kira gimana tuh? Kamu mengatasi jenuh tuh gimana tuh? Nonton drakor kah atau apa? Ya banyakin aktivitas aja sih, kayak misalnya hobi, ya jalanin aja hobinya gitu. Hobi nih. Jangan cuma tiduran gitu. Nah, makin bosen kalau kayak gitu. Iya benar. Nah sekarang tapi kita ngejalanin hobi kayak kita nih punya hobi olahraga kan nggak bisa ya pandemi ya. Kira-kira hobi yang kayak gimana tuh? Olahraga bisa. Oh bisa ya? Kan ada pelajaran olahraga gak sih di sekolah? Oh iya benar ya. Jadi itu gimana tuh pembelajaran olahraga? Saya nih tertarik nih pembelajaran olahraga gitu kan di rumah terus online. Gimana itu pembelajaran olahraganya? Ya kayak biasa aja sih kan, kalau di sekolah kan kita di lapangan, kalau ini di rumah, di dalam rumah gitu. Ya, Nah kalau ada gerak-gerak, tetap gerak. kalau nggak punya lapangan di rumah gimana tuh? Nggak apa-apa ya, nggak masalah berarti ya? Oh, pasti punya, kan ada ruangan lah pasti. Nggak ada ruangan ya? Iya Di soalnya. halaman rumah depan juga bisa. Oke, di halaman rumah depan berarti gitu ya. Oke, nah jadi ya berarti ini pandemi ini tidak menghalangi kita lah ya untuk kita tetap ini ya untuk apa belajar gitu ya, tidak menghalangi berarti ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi di mana Jessica ini udah menjelaskan gimana caranya supaya kita tidak jenuh dalam melakukan pembelajaran secara online. Gitu ya. Jadi lakukanlah aktivitas kalian, lakukan hobi-hobi kalian di rumah gitu. Kira-kira nih ada pesan nggak untuk guru-guru mungkin? Nah jadi kan tadi kita udah kasih nih tips dan kesan-pesan ke adik kelas, ke teman-teman gitu kan ya. Mungkin ada pesan untuk guru-guru atau mungkin orang tua kamu kan, siapa tahu mereka nonton gitu kan. Nah, Kalau buat guru-guru ya terima kasih sebanyak-banyaknya lah. terima kasih banyak-banyak. Cuman itu ya, terima kasih itu. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ya, Terima kasih Bapak Ibu guru. ya ke orang tua juga gitu. Orang tua ya. Jadi buat Bapak Ibu gurunya Jessica nih yang nonton nanti ya, dia sudah mengucapkan terima kasih kepada kalian semua ya. Jadi buat kalian yang buat Bapak Ibu guru yang ya pengen wawancara Kalisa sendiri di rumah, boleh langsung kontak aja orangnya gitu ya. Mau tanya-tanya gitu PTN gitu. Karena saya sendiri nih bener ya, saya sendiri untuk disuruh tanya gitu kalian nih semua yang masuk PTN gitu. Saya sendiri bingung gitu sebenarnya awalnya ya. Cuman karena saya pikir PTN ya kok seru gitu, terus juga kok orang masuk PTN tuh kayaknya bangga gitu ya, kok kayaknya orang masuk PTN tuh seneng gitu. Nah sedangkan saya aja gitu dulu ya nggak pengen banget masuk PTN karena tahu gitu kualitas diri, kayaknya saya masuk PTN nih kayaknya nggak ini gitu. Nah kira-kira kamu ada kebanggaan apa gitu ketika masuk PTN terutama di Universitas Brawijaya gitu di Malang gitu ya? Ada kebanggaan sendirinya apa gitu? Bangganya nggak nyangka aja sih kan, aku biasa-biasa aja orangnya, tapi bisa masuk gitu. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan buat yang semua orang lah. Oke, nggak menutup kemungkinan berarti ya untuk semua kan orang gitu. Awalnya kayak mikir nggak bakal bisa gitu, ternyata ya bisa. Nah Itu ya balik lagi sih yang tadi lihat strategi, peluang gitu-gitu. Oke. Nah tadi menarik banget tuh ya, ketika kamu adalah orang yang biasa-biasa aja, terus tiba-tiba ternyata, masuk Brawijaya gitu kan ya. Dari mana kita tahu lah Universitas Brawijaya tuh kita semua tahu gitu. Nah itu ada nggak sih dari mungkin selentingan atau ucapan-ucapan yang bilang kamu mah nggak bakal masuk gitu, kamu mah gini ngapain sih nyapain diri untuk coba-coba kayak gitu kan, maksudnya kayak coba-coba untuk masuk ke PTN lah, masuk ke Brawijaya gitu. Kira-kira ada nggak sih ucapan-ucapan gitu muncul ke telinga kamu gitu, atau mungkin kamu ketika muncul itu kamu kayak ya udahlah gitu kan, gue cuma mau coba doang sih gitu, ada? Justru ada kayak gitu dari dalam diri. Dari dalam diri malah gitu, jadi malah dari dalam diri kamu yang tidak yakin gitu ya? Iya. Soalnya orang-orang di luar tuh udah yang mungkin ada tapi nggak ngomong. Iya. Dan kan lagi pandemi juga ya, jadi nggak ketemu langsung. Ya siapa tahu gitu kan, kayak ada teman-teman kayak ibaratnya ngapain sih
Ya, kan lu nilainya juga nggak bagus gitu kan gitu. Biasanya itu ada juga yang kayak gitu gitu loh biasanya kan. Jadi ya tapi ini nggak ada, berarti lebih dari ke diri sendiri ya. Tekan dari ya diri udah sendiri. coba aja gitu. Ya udah coba aja gitu. Tapi ini menarik loh. Jadi satu hal yang kita dapat pelajari di sini ya bahwa Jessica ini yang ibaratnya tadi dia sudah bilang sendiri bahwa di kelas atau di sekolah dia itu adalah siswi yang biasa-biasa aja ya. Jadi yang mungkin bisa dibilang prestasinya ya nggak terlalu baik juga ya. Maksudnya dibandingin yang lain gitu ya, dibandingkan dengan yang lain gitu mungkin biasa-biasa aja gitu. Tapi ya dia bisa membuktikan diri dia untuk masuk ke universitas ternama ya. Salah satu universitas ternama loh itu di Indonesia gitu, Universitas Brawijaya Malang, jurusan biologi ya. Nah, jurusan biologi gitu ya. Nantinya mungkin untuk para ibu guru inilah salah satu output kalian selama kalian mendidik Jessica. Nah, Jessica menjadi seperti sekarang ini yang bisa ada di layar kaca di depan ya, di layar kaca yang hari ini kita untuk apa namanya? Yang hari ini kita wawancarai di sini ya di Biru Atisa, Bincang Seru Atisa di Pamkara. Oke, nah, jadi itulah tadi jawabannya. Jadi kita udah tanya-tanya juga tadi tentang Jessica ya, dia seperti apa, terus tipsnya kayak gimana, terus dia mau seperti apa gitu ya. Terus nanti apa maksudnya prospek kedepannya seperti apa itu tadi kita udah tahu tipsnya juga, terus juga udah ucapin terima kasih juga ya sama guru-guru gitu ya. Ya di sini mungkin itu aja ya dari apa Biru Atisa kali ini, Bincang Seru Atisa Pamkara. Mungkin nanti next kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya mungkin dengan topik yang lain gitu ya, dengan bukan di topik PTN ya. Jadi ya itu aja dari kita, semoga nanti Jessica bisa di Malang terutama ya, ini kan jauh banget ya di Malang pastinya ya. Pasti kamu udah jauh dari orang tua lah nanti ya. Pasti itu. Nah, semoga kamu nanti bisa apa ya? Ya mewujudkan cita-cita kamu lah di sana ya. Terus juga kita di sini mengucapkan selamat sekali lagi untuk kamu dan juga apa mungkin untuk keluarga juga lah, karena pasti bangga lah punya anak kayak kamu ya. Gitu kan. Kadang kan orang tua pasti gitu, "Ih, anakku masuk PTN gitu kan, nggak nyangka gitu." Dan ya udah, jadi ya intinya nanti semoga kamu di sana juga bisa membawa nama harum Atisa di Pamkara ya. Di sana ya, bahwa kamu menunjukkan bahwa alumni Atisa di Pamkara itu mampu bersaing lah, ibaratnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang di universitas yang kamu ini sekarang ya, di Universitas Brawijaya. Baik semuanya, jadi itu aja perbincangan saya dengan Jessica ya. Gak kerasa juga waktunya udah apa ya, udah mau selesai nih. Dari tadi saya udah di kode-kode terus soalnya. Dia udah di kode-kode terus soalnya nih, waktunya udah mau habis. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi itu aja tadi perbincangan kita dengan Jessica. Ya, jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa bertemu di Biru Atisa berikutnya, Bincang Seru Atisa di Pamkara. Tetap stay tune di channel YouTube Atisa di Pamkara. Terima kasih Jessica, nama muda ya. Dadah.